Baik, Dr. Alpihan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam sorga, buat kasih setia Tuhan yang kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Penyertaan Tuhan sempurna. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Engkau yang menjaga kehidupan kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Sungguh sangat indah Tuhan bersekutu dengan Engkau. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengar kesaksian-kesaksian yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi hati kami semua Tuhan. Supaya firman-Mu yang akan kami renungkan sebentar boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari ke depan. Terpujilah nama Tuhan, mulialah nama Yesus penebus kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus kalau sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya menyadari siapakah saya. Kalau saat ini saudaraku saya berada di daerah terpencil. Saya tahu semua jalan kehidupan saya Tuhan yang menetapkan. Saya percaya bahwa dimanapun saya berada, bukan secara kebetulan, tapi Tuhan yang menempatkan saya di mana saya berada saat ini. Saudaraku, sore hari ini kita akan belajar kembali merenungkan firman Tuhan, bagaimana tentang kehidupan manusia. Ya, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Manusia banyak masalah. Manusia banyak pergumulan. Kemana kita harus pergi? Hanya satu saja saudaraku. Lari kepada Yesus dengan bersekutu dengan Dia. Belajar akan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Kita akan belajar tentang satu pengalaman yang dialami oleh Raja Daud. Bagaimana pergumulan yang dia alami di dalam kehidupannya. Bagaimana beratnya tekanan-tekanan yang dia rasakan. Tetapi Raja Daud di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27. Kita bacakan dari ayat 1 sampai yang ke-6 saja. Mazmur pasalnya yang ke-27. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dan kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin.
Pertama dulu saudaraku, bagaimana suara saya? Apakah dapat ditangkap dengan jelas? Oh, bagus, bagus. Bagus, Amang. Oke, baik. Bagus, Gap. Bagus, Gap. Oke, puji Tuhan. Ya, kita sudah membaca tadi dari Mazmur pasalnya yang ke-27 di mana Raja Daud menceritakan bagaimana pengalamannya untuk mengatasi segala masalah-masalah yang terjadi. Kalau di sini digambarkan masalah yang dihadapi, pergumulan yang dihadapi adalah pergumulan secara fisik. Lawan-lawannya, musuh-musuhnya, dan juga tentara yang mengepung dia. Dalam hal ini kita melihat tadi bahwa di dalam ayat pertama, Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terangku. Berbicara tentang terang, saudaraku, bukan hanya terang karena matahari cahaya, tetapi terang yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah di dalam kehidupan kita itu kita sudah berada di dalam terang kebenaran firman Tuhan, ataukah masih berada di dalam kegelapan? Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 7 dikatakan bahwa Allah itu adalah terang. Raja Daud katakan bahwa Tuhan adalah terangku. Jadi kalau Tuhan itu adalah terang kita, maka kita akan selalu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan yang adalah terang. Kalau kehidupan saudara dan saya berjalan di dalam terang Allah, maka Tuhan yang menjadi keselamatanku. Ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Keselamatan berarti bahwa kita terbebas ataupun dapat mengatasi sesuatu bahaya di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan, apalagi kami sebagai pelaut, di sana diajarkan bagaimana itu safety management system. Kita harus mengikuti semua aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk meminimalisir segala masalah kecelakaan yang terjadi. Namun pada dasarnya, pada banyak hal, banyak yang melalaikan apa yang sudah ditetapkan. Satu kali saudaraku, waktu saya masih berlayar, baru kira-kira setengah jam keluar dari pelabuhan, terjadi kapal meledak di kapal mesin, saudara. Semua pada kalang kabut. Asap sungguh sangat tebal sekali, sehingga orang-orang yang di kamar mesin itu, saudaraku, lari ke atas. Padahal saudaraku, di dalam kamar mesin itu, engine generator masih hidup. Walaupun motor induk langsung mati karena setelah diinvestigasi bahwa terjadi ledakan karena turbo pecah. Otomatis saudaraku, semua anak kapal dalam keadaan situasi bahaya. Kami berusaha untuk bagaimana menenangkan anak buah. Kami berusaha bagaimana untuk mengatasi masalah itu. Tetapi saudaraku, karena kelalaian manusia, karena keteledoran manusia, motor induk mati, generator masih hidup. Sehingga kipas angin juga hidup, yang akan membuat api akan bertambah besar kalau udara masuk ke dalam kamar mesin. Kami coba matikan emergency stop. Ternyata nggak bisa, rusak. Hingga kami mengambil langkah untuk mematikannya dengan memotong kabel.
keadaan masih dekat dengan pelabuhan, sehingga kami masih bisa memanggil pertolongan ke darat. Inilah situasi keadaan yang sering kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena kelalaian kita, karena keteledoran kita yang tidak mengikuti ketetapan-ketetapan keselamatan yang sudah ditetapkan, sehingga terjadilah hal-hal yang hampir saja akan membinasakan anak kapal. Tapi puji Tuhan, saudaraku, Tuhan menolong orang-orang yang mau berserah dan menaruh pengharapan kepadanya. Tuhan adalah keselamatanku, kata Raja Daud. Dia adalah kota bentengku. Ya, berbicara kota benteng, saudaraku, pada waktu zaman dahulu, semua kota-kota itu dibentengi supaya musuh-musuh tidak begitu gampang masuk ke dalam kota. Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, dan Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan adalah benteng keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benteng kita adalah satu-satunya adalah Tuhan. Mazmur pasal 62, di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah perlindunganku. Sehingga saudaraku, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, walaupun kita orang-orang yang setia, walaupun kita orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, masalah itu tetap ada. Masalah itu selalu datang. Tetapi kalau kita jadikan bahwa Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah kota bentengku, keselamatanku, maka kita diberikan kekuatan di dalam menghadapi setiap masalah apapun yang kita hadapi. Maka kita akan diberikan jalan keluar. Bagaimana caranya mengatasi hal-hal yang kurang baik di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Kita belajar bagaimana tentang Daud, bagaimana ia mengatasi semuanya itu. Aku tidak takut. Dan Raja Daud percaya bahwa menghadapi apapun di dalam kehidupannya, ia percaya, ia mengandalkan Tuhan. Ia berkata bahwa Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah kota benteng. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 4 kita melihat di sana bahwa bersekutu dengan Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan bahwa hanya satu yang aku minta. Berarti tidak ada yang lain, hanya satu. Hanya satu yang diminta Raja Daud, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupnya dan menikmati baiknya. Dia bersekutu dengan Tuhan. Dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia percaya bahwa apapun yang dia hadapi di dalam kehidupannya, dia tetap bersekutu kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan akan memberikan dia kekuatan di dalam menghadapi setiap masalah yang dia hadapi. Dia percaya bahwa untuk bersekutu itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan hanya asal-asalan. Ya. Banyak kita lihat di gereja, saudaraku, datang ke gereja, tetapi datang untuk mencari berkat. Seharusnya kita ke gereja, saudaraku, untuk memberkati Tuhan. Kalau kita memberkati Tuhan dengan secara otomatis, maka Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kita. Dan kita harus bersekutu benar-benar dengan satu tekad, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati gembala atau teman-teman yang lain, tidak. Di jalur ini kita juga datang ke sini bukan untuk menyenangkan
teman-teman atau hanya kongko-kongko bersama dengan teman-teman, tidak. Tetapi kita harus punya tekad bahwa kita datang di jalur ini, kita datang di Zoom ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memberkati Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang terbaik bagi kita secara otomatis. Karena Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang menjadi kehidupan kita, apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Tuhan tahu, ya, masa depan anak cucu kita. Tuhan tahu. Tuhan mengerti segala sesuatunya yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, apapun itu bentuknya, apakah itu penyakit, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah pekerjaan, saudaraku, ya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah kota bentengku, dan kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan satu tekad untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Kalau tadi saya pulang sampai di rumah, saudaraku, saya baca di dalam apa kita ini tadi, saya dikatakan bahwa pelayanan firman Tuhan oleh Kapten Yohanes sendiri dengan tema merasakan, apakah saudara sudah merasakan detak jantung Tuhan? Ya, apakah kita sudah merasakan detak jantung Tuhan? Kalau kita tidak merasakan detak jantung Tuhan, maka secara rohani kita sudah mati. Karena orang yang tidak punya detak jantung sudah mati. Tetapi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita ada di dalam pelukan Tuhan, kita ada di dalam dekapan kasih Tuhan, maka kita akan diberikan kekuatan. Rohani kita yang mati, saudaraku, akan dibangkitkan, akan dihidupkan. Saudara, saya teringat peristiwa tentang seorang perempuan Sunam, bahwa Eli berjanji untuk memberikan anak kepada dia. Tetapi saudaraku, setelah anak itu lahir dan besar, dia jatuh sakit, kemudian mati. Lalu ibunya pergi mencari abdi Allah itu, Nabi Allah, Elisha, dengan sangat-sangat tenang. Walaupun anaknya sudah mati, dia sangat-sangat tenang. Dia baringkan anaknya itu di tempat tidur yang dia buat untuk Nabi. Dia pergi untuk menemui Nabi. Dan Nabi sudah melihat, bagaimana kabarmu? Selamat. Selamat. Dia katakan selamat. Satu ketenangan yang terjadi dalam kehidupan perempuan ini. Karena dia selalu dengan inisiatif melayani hamba Tuhan. Melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Mengerti apa yang dibutuhkan Tuhan. Sehingga pada waktu Nabi Elisha pergi, dia mendapatkan anak itu sudah terbaring di tempat tidurnya yang sengaja dibikin oleh ibu ini. Pada saat ibu ini membawa Nabi ke atas, Nabi membaringkan tubuhnya kepada anak ini. Sehingga dekapannya itu menjadi satu. Tubuhnya menjadi satu dengan anak ini. Apa jadi, saudaraku? Karena anak ini didekap oleh Nabi, sehingga jantung Elisha, dia merasakan denyutan jantung Nabi Elisha, sehingga panaslah tubuhnya dan dia bersin dan dia hidup. Dahsyat luar biasa, saudara. Masalah-masalah yang kita hadapi, kalau kita tetap dekat dengan Tuhan, merasakan denyut Nabi itu,
maka kita akan dihidupkan kembali rohani kita, supaya kita jadi kuat, ya. Kembali kita di dalam Mazmur pasal 27 tadi, bahwa Raja Daud percaya dan mau bersekutu dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang aku ingin. Hanya satu yang aku ingini. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, tetaplah setia bersekutu dengan Tuhan. Di gereja di mana saudara bergereja, tetaplah setia. Bukan hanya untuk menyenangkan hati gembala ataupun menyenangkan hati teman-teman, tetapi datanglah ke gereja membawa hati yang tulus dengan satu tekad, hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk mencari berkat. Karena berkat itu datang secara otomatis kalau kita memberkati Tuhan, menyenangkan hati Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bisa belajar bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Daud di dalam menghadapi setiap masalah yang dia hadapi. Ya, kita semua ada masalah, saudara. Manusia itu telah jatuh di dalam dosa, sehingga masalah-masalah yang kita hadapi itu selalu ada. Tetapi kita akan tetap kuat jika kita ada di dalam dekapan kasih Tuhan. Kalau kita tetap setia di dalam Tuhan, maka Tuhan akan tetap menjaga, melindungi, memberkati kita semua dimanapun kita berada. Seperti pada saat sore hari ini, kita ada di dalam dekapan Tuhan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati lawatan Tuhan malam hari ini. Dan kita percaya, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan. Bukan berjalan di dalam kegelapan. Kalau kita berjalan dalam kegelapan, saudaraku, kita adalah pembohong, penipu. Oleh sebab itu, saudaraku, ya, sore menjelang malam hari ini, menara firman Tuhan yang kita sudah renungkan ini, kita sudah dengar, baiklah kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita hanya datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan hanyalah bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Berdoa dulu. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Engkau tahu, Engkau mengerti bagaimana keberadaan kami. Kami bersyukur pada sore menjelang malam hari ini, Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami selalu dekat dengan Tuhan. Berada di dalam terang kebenaran firman-Mu. Berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Bersekutu dengan Tuhan. Maka kami akan selalu kuat apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan ini, Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah perisai di dalam kehidupan kami. Engkau segala-galanya di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, Bapa, kami sungguh sangat bangga mempunyai Allah seperti Engkau yang begitu baik memelihara kehidupan kami. Terima kasih, Bapa, buat kebenaran firman-Mu. Biarlah tetap Roh Kudus-Mu bekerja di hati dan pikiran kami. Untuk kami selalu berjalan bersama Tuhan. Berada di dalam dekapan cinta kasih Tuhan, kami akan merasakan kehangatan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.